سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. Ibu-ibu ya. Jadi orang yang kita gibahi ada khilaf masalah ini. Ada yang mengatakan apapun terjadi kita harus minta dihalalkan kepada dia. Ya. Ada yang mengatakan tidak, ditinjau dua kondisi. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang Shalih Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita menggibahi orang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang tersebut tahu kalau kita sudah menggibah dia. Maka wajib bagi kita untuk minta dia menghalalkan. Tidak ada cara lain. Dia tidak tahu anti menggibah dia. Ya sudah sampai kepada telinganya, anti menceritakan kejelekan dia. Mau tidak mau anti harus datang, minta dia maafkan, kasih hadiah misalnya, kasih muqaddimah, ya, bahwa gimana, kemudian datang minta maaf. Yang kedua, dia tidak tahu kalau kita menggibah dia. Kalau dia tidak tahu kita menggibah dia, maka pendapat yang benar tidak usah kita lapor-lapor. Bisa jadi terjadi perang dunia ya. Jadi enggak perlu kita lapor, cukup kita perbaiki nama baiknya, kita puji-puji dia di majelis yang biasanya kita menjelek-jelekan dia. Atau kita mendoakan dia agar diampuni dan sebagaimana kita juga diampuni. Tapi kalau sudah ketahuan kita menggibah dia, harus kita minta maaf sama dia. Saya baru baca kemarin kisah guru saya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Syekh Abdul Razak ini orang yang tidak pernah saya dengar dia menggibah seorang pun seumur hidup saya bergaul sama dia. Tidak pernah menceritakan kejelekan seorang pun. Padahal saya bertahun-tahun sama beliau. Saya belum bisa meniru beliau. Tapi beliau mengajar saya S1, beliau mengajar saya S2, beliau mengajar saya S3 dan sering saya safar sama beliau, tidak pernah sekalipun dia menceritakan kejelekan orang lain. Dan itu bagi saya itu suatu keajaiban. Ya. Ya. Saya baru baca kemarin cerita suatu hari ada seorang murid yang cerita tentang dia di angkatan yang lain. Jadi Syekh mengajar kemudian dia absen. Dia absen kemudian dia tanya, "Mana si fulan?" Si fulan tidak datang. Namanya fulan Sham. Sham itu artinya tidur, puasa. Waktu itu kalau enggak salah bulan Ramadan. Misalnya namanya Muhammad Sham, yaitu Muhammad yang puasa. Maka waktu tidak hadir Syekh mungkin bercanda. Syekh mengatakan Muhammad pun Sham puasa, kemudian dia letih, kemudian dia ketiduran, kemudian tidak ke kelas. Orang pada tertawa. Setelah itu subhanallah kemudian dia sadar. Bahwasanya ucapan tersebut adalah ucapan ghibah. Nah, dia bercanda aja. Beliau cuma mengatakan dia puasa, tidur, kecapean, kemudian tidak datang ke kelas. Akhirnya besoknya pas orang itu datang, Syekh datang kepada muridnya tersebut. Dia bilang, "Maaf muridku, kemarin saya gibah kamu, saya bilang gini-gini, saya minta maaf." Kata muridnya, "Oh, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa." "Enggak, saya pingin kok." Enggak apa-apa. Bagi dia biasa, tapi bagi Syekh itu bukan biasa. Sampai kemudian Syekh bawakan hadiah, bawakan buku yang banyak. "Saya harap kamu memaafkan saya. Saya harap kamu..." Sudah sih, saya sudah maafkan, tapi subhanallah. Itu kenapa? Karena dia tidak biasa gibah, sehingga sedikit saja ada salah ngomong, sinyalnya bunyi. Kita ini terlalu sering gibah, sehingga udah hal biasa. Sinyalnya udah mati. Harusnya kita baper kalau masalah gibah. Oh, ini gibah, ini baper. Masalah gibah enggak ada bapernya. Hilang perasaan kita. Mau ngomong ini, ngomong anu, ngomongin suami, ngomongin istri orang, ngomong semua. Subhanallah, semuanya tercatat. Jadi kita yang menyesal pada hari kiamat kelak.